Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa YouTube di channel kami Hakikat Sejatinya Tuhan, pada kali ini para pemirsa sekalian yang budiman yang saya hormati, baik kita akan melanjutkan pembelajaran tentang ilmu ma'rifat. Pada kajian kali ini kita akan membahas yang namanya tawakal atau berserah diri kepada Allah. Jadi kalau makna tawakal adalah sikap berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. Seorang salik harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa segala sesuatu diatur oleh Allah, dan dia harus berserah diri kepada Allah dalam setiap aspek kehidupannya. Jadi setelah kita melakukan upaya maksimal mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya, melakukannya dengan prosedur yang ditetapkan. Dalam hal ini adalah Al-Quran dan hadis ya, dan tuntunan agama Islam lainnya. Selanjutnya adalah kita melakukan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan yang ingin kita capai ya. Jadi itulah pengertian dari tawakal. Kalau dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159 dijelaskan, yang artinya kurang lebih sebagai berikut: maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu itu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Jadi ayat ini menegaskan pentingnya tentang tawakal ya, tawakal dalam kehidupan sehari-hari, apalagi dalam pembelajaran ilmu ma'rifat, maka aspek tawakal ini menjadi sangat penting. Jadi berikut ini saya akan coba ulas tentang apa itu tawakal dalam perspektif ma'rifat, yaitu sebagai berikut. Yang terkait dengan surat tersebut di atas coba kita uraikan ya. Lemah lembut sebagai refleksi rahmat ilahi. Jadi dalam perspektif ma'rifat, lemah lembut adalah sifat yang mencerminkan rahmat Allah yang hadir dalam setiap diri. Kelembutan dan kasih sayang adalah manifestasi dari cinta ilahi yang mengalir melalui hati seseorang hamba. Dengan bersikap lemah lembut, seseorang menunjukkan kesadarannya akan Allah sebagai sumber kasih sayang dan pengampunan. Jadi Allah itu juga Ar-Rahim ya. Jadi kasih sayang inilah menjadi fondasi utama. Kemudian pentingnya memaafkan dan memohonkan ampun. Dalam perspektif puncak ma'rifatullah, memaafkan dan memohonkan ampun bagi orang yang lain adalah tindakan yang menunjukkan kedewasaan spiritual dan pemahaman bahwa segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Dengan memaafkan, seseorang hamba melepaskan akan ego dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ini adalah bentuk penyerahan diri yang mendalam, di mana seseorang menyadari bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Penguasa segala hati. Yang berikutnya, musyawarah sebagai refleksi ekspresi kebijakan kolektif. Jadi bermusyawarah dengan orang lain dalam urusan adalah tanda kerendahan hati dan pengakuan bahwa kebijaksanaan dapat muncul dari berbagai sumber. Dalam ma'rifat, musyawarah dilihat sebagai keterbukaan terhadap petunjuk ilahi yang bisa datang melalui sarana manusia, melalui orang lain ya. Jadi orang lain, setiap kehadiran adalah guru-guru kita untuk melahirkan kebijaksanaan kita. Ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan bukanlah milik individu semata,
tetapi adalah dari hasil kerjasama dengan orang lain dan tentunya adalah dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tawakal sebagai puncak penyerahan diri. Setelah pengambilan keputusan dengan bijaksana, bertawakal kepada Allah adalah tanda bahwa seseorang sepenuhnya mempercayakan hasil dari usahanya kepada Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, dalam marifat, tawakal adalah bentuk penyerahan total di mana kita ini melepaskan kontrol pribadi dan mengakui bahwa hanya Allah yang mengatur segala sesuatu. Tawakal adalah puncak dari pengakuan akan kekuasaan Allah atas segala urusan. Jadi menurut pandangan saya, ayat ini mengajarkan sifat-sifat yang penting dalam perjalanan marifat, seperti lemah lembut, pengampunan, musyawarah, tawakal, dan sifat-sifat ini mencerminkan kedekatan kita dengan Allah dan kesadaran akan rahmat-Nya yang meliputi segala sesuatu. Orang yang memiliki marifat yang tinggi akan menjalani hidup dengan kelembutan hati, kerendahan hati, dan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keputusannya. Kalau menurut Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam tentang tawakal, menekankan bahwa pentingnya tawakal dalam perjalanan spiritual, di mana seorang salik harus percaya penuh kepada Allah dengan segala keadaannya. Itulah tentang bab tawakal. Selanjutnya, karena masih ada waktu, kita lanjutkan lagi tentang bab juhud ya. Bab juhud atau hidup kesederhanaan, bahasa orang salik juga harus punya sifat juhud, yaitu adalah sifat atau sikap tidak terikat kepada dunia dan kesenangannya. Jadi tidak ada kemelekatan ya. Seorang salik harus mengurangi kecintaan kepada hal duniawi dan lebih berfokus kepada kecintaannya kepada Allah. Juhud bukan hanya berarti meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi tidak menjadikan dunia itu sebagai tujuan utama dalam hidup, tapi Allah itulah tujuan utama dalam kehidupannya. Dalam Al-Quran, ayat tentang juhud itu terdapat di ayat Al-Hadid ayat 20 yang bunyinya kurang lebih dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyak harta dan anak-anak. Nah, ini kemarin kita sudah diulas tentang ayat ini, jadi kita tidak perlu ulas lagi. Jadi intinya, kalau menurut kitab Ar-Risalah Al-Quraisy membawa konsep juhud sebagai Al-Quraisy membahas konsep zuhud ini sebagai salah satu pilar penting dalam tasawuf atau dalam bermakrifatullah, di mana seorang salik harus melepaskan keterikatan hatinya dari apapun selain Allah agar dapat mendekatkan kepada Allah. Kalau istilah kerennya adalah melepaskan kemelekatan kita. Kemudian sifat lain yang harus dimiliki adalah sifat syukur atau rasa syukur. Mungkin rasa syukur ini, makna syukur ini adalah sudah sangat familiar, adalah sikap selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan, baik besar maupun kecil. Seorang salik harus selalu mengingat bahwa segala sesuatu yang kita terima berasal dari Allah, dan ia harus mengungkapkan rasa syukur melalui ibadah dan ketaatan kepadanya. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 Allah berfirman, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kamu akan mendapat nikmat tambahannya. Kepada ini nikmatnya ditambah ya. Jadi menurut Imam Al-Ghazali menekankan bahwa syukur adalah kunci untuk meningkatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwa seorang salik harus selalu bersyukur dengan setiap keadaannya. Hal ini juga seperti yang dituangkan dalam surat Ibrahim ayat 7 tersebut tadi ya, juga didukung oleh pendapat para sufi yang sudah terlebih dahulu menjalani ini, bahwa rasa syukur itu menjadi bagian penting dalam prosesi
perjalanan ma'rifatullah. Yang berikutnya adalah sifat yang harus dimiliki adalah sifat khauf dan raja. Sifat khauf dan raja atau dalam bahasa Indonesia adalah sifat takut dan harap. Khauf adalah rasa takut kepada Allah dan siksanya, sedangkan raja adalah harapan atau rahmat, harapan akan rahmat dan kasih sayangnya. Seorang salik harus menyeimbangkan antara rasa takut dan harapan agar tidak terjebak dalam keputusasaan atau terlalu percaya diri. Jadi kita ini terlalu takut juga nggak boleh, terlalu percaya diri juga tidak boleh, karena kalau terlalu percaya diri nanti cenderung akan mendatangkan sifat kesombongan, dan sebaliknya kalau terlalu ketakutan atau khauf ya, menyebabkan seorang seolah-olah menjadi tidak percaya lagi kepada Allah. Oleh karena itu titik ini harus diseimbangkan. Hal ini sesuai dengan bunyi surat Al-A'raf ayat 56 yang dalam bahasa Indonesia kurang lebih sebagai berikut. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi rujukan Ar-Risalah Al-Quraisyah bab tentang khauf dan raja, Al-Quraisy juga menjelaskan bahwa kedua sifat ini adalah keseimbangan yang harus dimiliki oleh seseorang salik untuk menjalankan perjalanan spiritual dengan penuh kehati-hatian dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira demikian ya untuk khauf dan raja. Menurut pendapat saya demikian, dan juga pendapat itu ternyata juga didukung dalam Al-Quran dan pendapat para sufi. Yang berikutnya adalah mahabbah atau cinta kepada Allah. Mahabbah atau cinta kepada Allah adalah sifat fundamental yang memang harus dimiliki, karena makna mahabbah adalah cinta yang tulus kepada Allah, di mana seseorang salik mencintai Allah lebih dari segala sesuatu di dunia ini. Mahabbah adalah pendorong utama dalam perjalanan spiritual seorang salik yang menggerakkan hatinya untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Dalam kutipan terakhir kita ngambil kutipannya, yaitu dan orang-orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah. Jadi orang-orang beriman itu lebih cinta kepada Allah. Dalam Ar-Risalah Quraisyah bab tentang mahabbah, Al-Quraisy juga menekankan bahwa cinta kepada Allah adalah puncak dari semua ibadah dan amal, dan seorang pencari atau salik harus mengembangkan mahabbah ini sebagai motivasi utama dalam perjalanannya. Jadi dari uraian-uraian di atas, menurut hemat saya dapat simpulkan bahwa seorang salik harus memiliki sifat-sifat khusus, sifat-sifat yang lebih secara khusus, yang sebenarnya sifat-sifat ini sifat-sifat umum yang ada pada manusia, tapi sifat-sifat ini harus dikembangkan secara khusus yang bisa mencerminkan kesucian hati, ketekunan, ketundukan pada Allah. Sifat-sifat seperti ikhlas, sabar, tawakal, juhud, syukur, khauf, dan raja, dan mahabbah adalah pilar-pilar yang sangat penting yang harus dikembangkan oleh seorang salik dalam perjalanan menuju ma'rifatullah. Dengan mengembangkan sifat-sifat ini, harapannya adalah seorang salik dapat menjalankan perjalanan spiritualnya dengan lebih baik, dan mendekatkan dirinya kepada Allah dapat tercapai dengan sesuai harapan. Demikian kajian tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pencari, seorang pejalan, atau seorang yang sedang belajar ilmu ma'rifat. Kajian kali ini saya cukupkan sekian. Pada bab berikutnya, nanti pada bahasan berikutnya kita akan membahas tentang guru spiritual dan bimbingannya dalam mencapai ma'rifatullah. Selamat mengikuti terus kajian YouTube kami. Semoga kajian-kajian pada YouTube kami sangat bermanfaat buat para pembelajar, kepada orang-orang, kepada siapapun yang sedang dalam pembelajaran atau belajar tentang ilmu ma'rifatullah, agar sedikit banyak menjadi panduan dan referensi ya dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala.
Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.